selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan jika semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Masih semangat ya mengikuti pembelajaran kita hari ini? Nah, hari ini kalian akan belajar tentang operasi hitung bilangan pecahan. Jangan lupa siapkan juga modul kalian. Seperti biasa, kalian nanti bisa melengkapi isian-isian yang ada di modul sesuai dengan video pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita. Selamat belajar dan selamat mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menentukan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Yang kedua, supaya kalian dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan pecahan. Dan yang ketiga, supaya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalian juga bisa memperhatikan di modul kalian halaman 12. Untuk contoh yang pertama, ini adalah penjumlahan. Nah, cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan itu langkahnya adalah yang pertama harus kita samakan penyebutnya. Jika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan. Itu berarti khusus untuk penjumlahan dan pengurangan, maka penyebutnya harus sama. Nah, di sini kalau model soalnya itu pecahan biasa 5/6 ditambah 3/4. Nah, di sini ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa menyamakan penyebutnya ini dengan mencari KPK-nya. Yang kedua, kita bisa langsung dengan mengalihkan silang kedua bilangan pecahan ini. Nah, nanti akan saya jelaskan semua. Ini yang pertama kita cari dengan KPK dulu. Nah, kemarin kalian juga sudah mempelajari tentang KPK. Masih ingat ya? KPK dari 6 dan 4. Berapakah anak-anak? Iya benar, 12. Nah, ini kita jadikan 12 semua. Kemudian cara menyelesaikannya adalah ini 12 dibagi 6. Kemudian hasilnya dikalikan 5. Berapa anak-anak? Iya, 10. Nah, begitu caranya. Kemudian yang satunya 12 dibagi 4. Iya, 3. Kemudian dikalikan 3. Iya, hasilnya 9. Nah, mudah kan? Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. Berarti 10 ditambah 9. Iya benar, 19/12. Nah, ini adalah bentuk pecahan tidak murni ya, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Kita sederhanakan, kita jadikan pecahan campuran. Masih ingat kalian bagaimana cara mengubahnya? Iya, ini 19-nya dibagi 12 yang mendekati berapa? Betul, 1. Nah, satunya ini berarti ditulis di depan situ. Kemudian sisanya berapa? Iya, sisa 7 sebagai pembilang. Penyebutnya sama. Hasilnya 17/12. Mudah kan anak-anak? Bisa dimengerti ya? Ya, kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah penjumlahan pecahan campuran. Nah, untuk penjumlahan pecahan campuran ini juga nanti ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Atau cara yang kedua, dengan mengubahnya menjadi bilangan biasa dulu. Nah, yang pertama ini yang akan saya jelaskan yaitu dengan mengelompokkan. Jadi bilangan bulatnya di sini 3 dan 5 kita kelompokkan. Karena penjumlahan berarti ditambah ya. Kemudian yang pecahannya 3/7 dengan 2/3 kita tambahkan. Nah, ini 3 ditambah 5 hasilnya 8. Nah, kemudian
3/7 ditambah 2/3. Nah, tadi pada soal nomor 1 saya menjelaskannya dengan cara yang pertama, yaitu dengan menyamakan penyebutnya dengan KPK. Nah, sekarang untuk yang 3/7 ditambah 2/3 ini, saya gunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan silang kedua pecahan ini. Nah, ini cara yang paling mudah, gampang jika bagi kalian yang misalnya agak susah untuk mencari KPK. Jadi kita bisa pakai cara ini. Berarti ini 3 dikali 3. Kemudian ditambah 7 dikali 2. Nah, setelah itu penyebut juga dikalikan 7 dikali 3. Tinggal kita selesaikan. Berarti ini 8 ditambah 3 dikali 3. Iya, 9 ditambah 14/21. Kemudian 9 ditambah 14 nya ini kita tambahkan, hasilnya 8 ditambah 23/21. Nah, ini juga masih belum murni pecahannya, kita ubah dulu ke pecahan campuran. 23/21 dibagi 21 berarti yang mendekati, iya betul 1, sisanya, iya sisa 2, berarti bisa dituliskan 8 ditambah 1 ditambah 2/21. Jadi yang 23/21 ini kita ubah menjadi 1 ditambah 2/21. Nah, kemudian hasilnya menjadi 9 2/21. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, sekarang ini pengurangan. Sama caranya dengan penjumlahan. Tadi kalian sudah belajar cara menjumlahkan, yaitu dengan menyamakan penyebut melalui dengan KPK atau bisa dikali silang. Nah, sekarang contoh yang ketiga ini kalian mau pakai cara yang mana? Pakai yang kali silang saja ya, lebih cepat dan mudah. Berarti ini, iya, 5-nya dikali 3, kemudian 6-nya dikali 2, dan penyebutnya 6 dikali 3. Tinggal kita selesaikan. Berarti 15 dikurangi berapa? Iya, dikurangi 12/18. Hasilnya berapa anak-anak? Benar, 3/18. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Berapa? Iya, pembilang dan penyebutnya kita bagi 3. Berarti hasilnya betul 1/6. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Ya, kita lanjutkan contoh yang nomor 4. Ini berarti bentuk pecahan campuran. Kalau tadi sebelumnya pada contoh penjumlahan, kita mencarinya dengan mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Nah, sekarang kita pakai cara mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ya, kita ubah. Tadi kan kita kelompokkan. Nah, sekarang ini kita coba dengan mengubah menjadi pecahan biasa. 4/2/5. Kalau diubah ke pecahan biasa, masih ingat caranya? Iya, benar. 5 dikali 4 ditambah 2. 5 dikali 4 berapa? 20 tambah 2, berarti 22/5. Kemudian yang 2 1/2 kita ubah ke pecahan biasa menjadi, iya, 2 kali 2 ditambah 1/2. Hasilnya betul 5/2. Nah, kemudian kita kurangkan, kita samakan penyebutnya dulu pakai perkalian silang ya, lebih mudah ya. Nah, berarti 22 dikali 2 44, kemudian 5 dikali 5
Iya, betul, 25. 5 dikali 2. Yaps, benar sekali, 10. Tinggal kita kurangi. 44 dikurangi 25. Berapa? Ya, benar, 19/10. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa. Berapa? Benar, 1. Sisanya berapa? Iya, 9/10. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa memahaminya? Jadi, kalian bisa menggunakan cara menyamakan penyebut dengan KPK atau bisa dengan perkalian silang. Untuk pecahan campuran, kalian bisa mengubahnya menjadi pecahan biasa dulu atau bisa langsung mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Sesuai yang kalian pahami yang mana caranya yang mau digunakan, terserah kalian. Bisa dimengerti ya? Nah, untuk contoh penjumlahan dan pengurangan lainnya, kalian bisa mempelajarinya sendiri di modul. Di sana sudah saya berikan juga pembahasannya. Baik, kita lanjutkan pada perkalian dan pembagian. Kalian bisa lihat di modul kalian pada halaman 13. Nah, untuk perkalian ini tidak sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian, cara menyelesaikannya tidak perlu kita samakan penyebutnya. Jadi, bisa langsung kita selesaikan pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut, seperti itu. Kita lihat contoh yang pertama, 3/5 dikali 4. Nah, ini 4 ini, bilangan bulat ini bisa kita ubah dulu. Kalau misalnya kalian masih bingung, kita ubah ke bentuk pecahan. Jadi kalau diubah ke bentuk pecahan menjadi 4/1. Nah, seperti ini. 3/5 dikali 4/1. Maka pembilangnya kita kalikan pembilang, 3 dikali 4 hasilnya betul 12. Kemudian 5 dikali 1 hasilnya iya 5. Berarti hasilnya 12/5. Kita sederhanakan seperti biasa. 12 dibagi 5, yang mendekati adalah betul 2. Sisanya berapa anak-anak? Iya, sisa 2/5. Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan contoh yang B. 3/7 dikali 14/21. Nah, ini pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, karena di sini kedua bilangan pecahan ini bisa kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut, maka lebih baik kita sederhanakan dulu sehingga nanti menghitungnya lebih mudah. Jadi ini 3 dengan 21 bisa kita bagi 3. Berarti hasilnya 7, 3-nya hasilnya 1. Bisa dimengerti ya? Kemudian 7 dengan 14, berarti masing-masing dibagi 7. Nah, hasilnya 2 dan 1. Kemudian tinggal kita kalikan. 1 dikali 2, kemudian penyebutnya 1 dikali 7. Hasilnya adalah iya 2/7. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan pada contoh soal yang nomor 2A. Nah, ini soalnya adalah pembagian. Nah, untuk pembagian, jadi kalau misalnya soalnya ini bentuknya pecahan campuran, untuk pembagian maupun perkalian harus diubah dulu menjadi pecahan biasa, sehingga nanti bisa dengan mudah untuk menyelesaikannya. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 9/4. Nah, kemudian dibagi 3. Nah, 3 ini kalau kita ubah ke bentuk bilangan pecahan menjadi 3/1. Nah, pada pembaginya ini kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk perkalian ini, maka tandanya menjadi kebalikannya, pecahannya kita balik.
menjadi 1/3. Bisa dipahami ya. Jadi kalau pembaginya kita ubah ke bentuk perkalian, kemudian pecahannya kita balik. 3/1 di sini menjadi 1/3. Nah, tinggal kita sederhanakan. 3 dengan 9 masing-masing dibagi 3. Hasilnya 3 dikali 1 dan 4 dikali 1. 3/4. Bisa dimengerti anak-anak? Kita lanjutkan contoh yang B. Contoh yang B ini 5 dibagi 5/6. Nah, di sini berarti 5-nya tetap, kemudian pembaginya ini kita ubah ke bentuk perkalian. Seperti tadi, tinggal kita balik, berarti dikali berapa? Iya, dikali 6/5. Nah, di sini berarti 5-nya bisa kita sederhanakan, bisa kita bagi 5. Nah, sisa 1 berarti 1 dikali 6/1, atau bisa kita tuliskan 6. Contoh yang C, 3/7 dibagi 5/21. Berarti langkah yang harus kita lakukan apa anak-anak tadi? Iya, kita ubah ke bentuk perkalian. 3/7 dikali berapa? Iya, dikali 21/5. Bagus, betul. Nah, kita sederhanakan ya. Berarti 21 dengan 7 kita bagi masing-masing dibagi 7. Kemudian tinggal kita selesaikan ya, karena 3 dan 5 tidak bisa disederhanakan. Nah, berarti ini 3 dikali 3, iya 9, kemudian per 5. Kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Iya, 9 dibagi 5 itu 1, sisanya iya sisa 4/5. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti cara menyelesaikan perkalian dan pembagian? Nah, untuk contoh lainnya kalian juga bisa mempelajarinya di modul ya. Baik, kita lanjutkan pada operasi hitung campuran. Nah, di sini contohnya yang pertama, 3/4 ditambah 1/2 dikurangi 25%. Nah, karena di sini ada 3 bilangan, maka lebih mudahnya kita ubah menjadi pecahan biasa dulu ya. 3/4-nya tetap 3/4, kemudian 1/2. Iya, menjadi berapa pecahan biasanya? 3/2. Kemudian 25% itu kalau diubah ke bentuk pecahan biasa berapa anak? Iya, 25/100. Nah, berarti ini karena di sini operasi hitung campurannya itu penjumlahan dan pengurangan, berarti bisa kita selesaikan, kita jumlah dulu baru nanti kita kurangi. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Ya, lebih mudah kalau ini kita dengan menyamakan penyebut. Kalau dikalikan silang harus satu-satu. Nah, 4, 2, dan 100. KPK-nya berapa? Iya, kita jadikan 100. Maka 100 dibagi 4, kemudian dikalikan 3 berapa anak? Iya, 25 kali 3. Betul, 75/100. Kemudian yang 3/2 berarti 100 dibagi 2. Betul, 50. Kemudian dikalikan 3. Iya, menjadi 150/100. Sedangkan 25/100-nya tetap. Nah, tinggal kita selesaikan karena penyebutnya sudah sama. 75 ditambah 150 berapa? Iya, 225 per 100, kemudian dikurangi 25. Hasilnya 200/100. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti iya menjadi 2,
Atau bisa juga kita ubah menjadi persen. Kalau persen berarti tinggal kita tuliskan 200%. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. Nah, ini bentuk operasi hitung campurannya perkalian dan pembagian. Maka kita ubah dulu ya menjadi pecahan biasa. 24/5. Pecahan biasanya berapa anak-anak? Betul, 14/5. 34/7. Berapa? 7 dikali 3 dulu, kemudian ditambah 4. Iya, 25/7. Kemudian 3 1/3. Betul sekali, 10/3. Nah, ini kita selesaikan dulu yang perkalian. Berarti 7 kita sederhanakan dengan 14, kita bagi 7. Nah, kemudian yang 5-nya kita sederhanakan dengan 25, masing-masing dibagi 5. Berarti 2 dikali 5 10, penyebutnya 1 dikali 1 1, berarti bisa kita tuliskan hanya 10 saja. Kemudian 10/3-nya ini kita ubah ke bentuk perkalian menjadi 3/10. Tinggal kita sederhanakan, 10 kita bagi 10. Nah, sisanya berarti hasilnya 1 dikali 3. Iya, 3. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan contoh yang nomor 3. 1/2 ditambah 2/3 kemudian dikali 9/10. Nah, kalau misalnya ini operasi hitung campurannya penjumlahan dan perkalian, manakah yang harus didahulukan? Iya, betul, sama seperti bilangan bulat, bilangan pecahan juga yang didahulukan adalah yang perkalian atau pembagian. Ya. Nah, ini berarti 1/2-nya tetap kita tulis, kemudian kita selesaikan dulu yang 2/3 dikali 9/10. Nah, ini kita sederhanakan bisa 3 dengan 9, masing-masing dibagi 3. Nah, kemudian yang 2 dengan 10, kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2. Ya, berarti 1 dikali 3, kemudian penyebutnya 1 dikali 5. Hasilnya ditambah 3/5. Ya. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan. Ingat, kalau penjumlahan berarti penyebutnya harus disamakan dulu. Nah, kita pakai perkalian silang aja ya, lebih mudah. Berarti 1 dikali 5, kemudian 2 dikali 3, penyebutnya 2 dikali 5. Nah, kalau kalian sudah paham, tinggal langsung ditulis hasilnya saja. Berarti 5 ditambah 6/10. Ya, 11/10. Kita ubah menjadi ke campuran. Betul sekali, 1/10. Nah, bisa dimengerti ya anak-anak? Jika kalian sudah bisa memahami dan juga bisa menentukan hasil operasi hitung bilangan pecahan, maka kalian bisa menerapkannya dalam soal-soal cerita atau dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Nah, kita lihat contohnya. Kalian juga bisa melihat modul kalian halaman 13 dan 14. Contoh yang pertama. Banyak siswa laki-laki di kelas 7 adalah 3/5 bagian dari jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswa adalah 40 orang. Pertanyaan yang A. Hitunglah banyak siswa laki-laki di kelas. Nah, karena ini sudah diketahui jumlah siswa itu 3/5 bagian, sedangkan jumlah seluruh siswa itu 40 orang, maka bisa langsung kita hitung. Bagaimana caranya? Betul sekali, 3/5 dikali 40. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, bagus, betul. Hasilnya 24 siswa laki-laki. Pertanyaan yang B. Hitunglah berapa banyak bagian siswa perempuan di kelas tersebut. Nah, ini ada dua cara. Kalian bisa mencari dulu jumlah siswa perempuannya.
Kemudian tinggal kalian bagi dengan jumlah seluruh siswa dan disederhanakan. Atau bisa kita gunakan ini, 1 dikurangi 3/5. 1 itu adalah 1 bagian dari jumlah seluruh siswa 40. Nah, itu kita buat 1. Sedangkan siswa laki-lakinya itu 3/5 bagian. Berarti mencari bagian dari siswa perempuan tinggal kita kurangi. Kita samakan penyebutnya, kita jadikan 5. Berarti satunya itu menjadi 5/5 dikurangi 3/5. Nah, 2/5 bagian siswa perempuan. Bagaimana? Bisa dimengerti anak-anak? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Seorang petani mempunyai lahan seluas 600 hektar. 3/5 bagian ditanami pohon tebu, 1/6 bagian ditanami pohon mangga, dan sisanya ditanami pohon jeruk. Pertanyaan yang A, berapa bagian luas tanah yang ditanami pohon jeruk? Nah, berarti kita bisa menggunakan bagian. Seluas 600 hektar itu dimisalkan 1 bagian penuh. Berarti 3/5-nya itu untuk pohon tebu, 1/6-nya itu untuk pohon mangga, dan sisanya pohon jeruk. Maka tinggal kita kurangi. 1 bagian dikurangi 3/5 dikurangi 1/6. Nah, kita samakan penyebutnya dulu. Kita jadikan berapa? Benar sekali, kita jadikan 30. Berarti satunya menjadi berapa anak-anak? Ya, menjadi 30/30, bagus. Kemudian 3/5-nya ya menjadi 18/30. 1/6-nya menjadi, betul sekali, 5/30. Nah, tinggal kita kurangi. 30 dikurangi 18, ya 12, kemudian dikurangi lagi 5, hasilnya benar, 7/30 bagian. Nah, sudah ketemu, berarti luas tanah yang ditanami pohon jeruk itu ada 7/30 bagian. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti? Baik, kita lihat contoh yang B. Berapa hektar luas tanah yang ditanami pohon jeruk? Nah, karena ini yang ditanyakan luas tanah, maka berhubungan dengan 600 hektar. Ya, kalau bagian itu berarti berupa pecahan, sedangkan luas tanah itu berarti berupa hektar, berupa luas tanahnya, bukan berupa pecahannya. Nah, kita kan tadi sudah menghitung bagian dari pohon jeruk itu 7/30. Nah, tinggal kita kalikan saja dari seluruh luas lahan yang ada. Berapa luas lahan yang ada? Betul, 600 hektar. Nah, tinggal kita kalikan 7/30, kita kalikan 600. Tinggal kita sederhanakan. Berapa anak-anak hasilnya? Iya, betul, hasilnya 140 hektar. Bagaimana? Mudah kan cara menyelesaikannya? Baik anak-anak, saya rasa hari ini cukup sampai di sini dulu pembelajarannya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, kalian mempelajari cara menentukan operasi hitung bilangan pecahan. Nah, untuk menentukan penjumlahan ataupun pengurangan, langkah-langkahnya bagaimana anak-anak? Benar sekali, penyebutnya harus disamakan dulu, baru nanti pembilangnya tinggal dijumlahkan. Nah, untuk perkalian bagaimana cara menyelesaikannya? Iya, tinggal dikalikan ya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, untuk pembagian, betul sekali, pembaginya diubah menjadi bentuk perkalian, kemudian dibalik pecahannya. Betul. Nah, untuk menyelesaikan soal hitung campuran bagaimana? Iya, harus diselesaikan dulu. Yang didahulukan adalah perkalian atau pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan. Betul. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, seperti biasa,
kalian mengerjakan tugas atau PR. Nah, soalnya ada di Google Classroom. Anak-anak, saya rasa pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Bagi kalian yang mungkin masih ada yang belum memahami materi ini, dapat bertanya dengan saya, dapat menghubungi saya melalui nomor WA saya. Untuk tugasnya hari ini, dikumpulkan tepat waktu, jangan sampai terlambat. Selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan kalian, tetap ceria, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.